Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di Was-Was. Karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Perlahan tapi pasti, begitulah menyikapi langkah kepolisian dalam mengusut kasus kecelakaan mobil di ruas jalan tol yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Setelah Ahmad Dhani diperiksa oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, kemudian menyusul Maya Estianty, kemarin giliran supir pribadi Aki J bernama Kirman ikut diperiksa. Tak jauh berbeda dengan Maya dan Dhani, Kirman juga disuguhi 17 pertanyaan oleh penyidik seputar keberadaan dirinya pada hari naas itu dan pengetahuannya mengenai kemahiran Aki J mengemudikan mobil. Benarkah Kirman mengetahui jika anak majikannya itu diam-diam piawai mengendalikan kendaraan roda 4? Intinya menggali keterangan-keterangan dari Mas Kirman seputaran bagaimana Mas Adul bisa memegang kendaraan itu. Pernah belajar sama dia atau sama siapa? Pernah belajar, belum dijelaskan sejauh itu. Pernah belajar. Kita tanya tentang keberadaan sopir di mana pada saat kejadian, dan dia pada saat kejadian itu apa aktivitasnya tentunya. Memang itu semua kalau untuk dulu yang bawa saya. Kalau misalnya dulu bisa bawa mobil, Pak. Pak, ngajarin ya, Pak ya? Nggak tahu, Sebagai supir pribadi, telah menjadi kewajiban bagi Kirman untuk mengantar kemana-mana tuan mudanya pergi. Namun entah kebetulan atau tidak, sebelum peristiwa tragis itu terjadi, tiba-tiba saja Kirman meminta izin cuti. Yang mengejutkan adalah permohonan cuti Kirman lantaran permintaan Aki J yang menyuruhnya cuti. Apakah ini upaya Aki J agar bisa leluasa duduk di balik setir? Menurut pengakuan Kirman, Aki J dan dua kakaknya tidak mengetahui lokasi tempat penyimpanan kunci mobil. Pada saat kita mintain keterangan bahwa dia menyampaikan bahwa dia cuti atau izin, dia ada kabarnya setelah jam 6. Waktu itu saya dalam keadaan di rumah dan saya nggak tahu tentang masalah ini. Waktu itu saya disuruh libur. Yang nyuruh libur Mas Dhani? Dul yang nyuruh libur ya? Ya kalau untuk masalah kunci anak-anak nggak ada yang tahu. Dia tidak mengetahui karena dia memang tidak ada aktivitas di kediaman Mbak Maya maupun di kediaman Mas Dhani. Kondisi Aki J di hari ke-10 ini sepertinya telah mengarah pada perbaikan. Setelah kemarin ia dipindahkan ke ruang perawatan dari ruang ICU, kondisi Aki J mulai menunjukkan perubahan. Anggota keluarganya juga terlihat lebih leluasa menjenguk Aki J yang masih tergeletak di ranjangnya. Apalagi pihak keluarga sepertinya menyulap kamar rumah sakit itu layaknya rumah pribadi Aki J. Itu terlihat dari beberapa lukisan para sufi yang terpajang di kamar Aki J. Dan beginilah suasana kamar perawatan Aki J. Selain dua kakaknya, Al dan El, adik tiri mereka Safia, putri kecil Mulan Jamila dengan Ahmad Dhani, menjadi hiburan bagi Aki J juga dua kakaknya. Bukan Nirvana. Sampai besok ya. Itu susunya diminum. Sejak mendapat perawatan intensif di rumah sakit pasca kecelakaan, sudah 5 kali Aki J melakukan operasi di bagian kaki serta tulang rusuk dan tulang punggungnya. Kondisi kritis ini tentunya membuat sang bunda tak pernah lepas dari sisi Aki J. Nampaknya, terbaringnya Aki J di rumah sakit ini menjadikan hubungan Maya dan Aki J kembali intensif. Seperti inilah saat-saat Maya menemani jagoan kecilnya. Tangan Aki J tak pernah lepas memegang dan mengusap jemari sang bunda. Bahkan sesekali Maya mencoba memeluk Aki J dan berbaring di sebelah Aki J. Benarkah lantaran perceraian di antara kedua orang tuanya, Aki J haus akan belayan ayah bundanya?
Dulu kan aku jarang ketemu, ya lama banget. Ternyata kalau teorinya bahwa walaupun terpisah oleh jarak dan waktu itu ternyata tidak bisa memisahkan batin seorang anak dan ibu, karena ibu itu kan mengandung anaknya 9 bulan ya. Jadi sampai orang-orang komentar gini, ya pasti yang nyari ibunya kan. Ibaratnya binatang aja kalau misalnya habis lahirin terus nyusunya ke ibunya kan. Jadi ya manusiawi kalau seorang anak sakit mencari ibunya itu manusiawi banget. Kalau seorang ibu tuh ibaratnya gini ya, seorang ibu tuh anak sakit itu sepertinya kita pengen ngomong gini, kalau bisa saya deh yang sakit ya kan. Melihat kesehatan Aki J yang mulai membaik, ternyata berimbas pada keingintahuan Aki J tentang kecelakaan yang telah dialaminya. Kini Aki J sendiri sudah mulai mempertanyakan seputar keberadaan sejumlah orang yang tak lain adalah keluarga korban kecelakaan yang melibatkan Aki J yang datang dan menjenguk Aki J. Namun Dani dan Maya sengaja menyembunyikan permasalahan yang sesungguhnya kepada Aki J dengan alasan kondisi mental. Bahkan Aki J sengaja tak diperkenankan menonton televisi. Sebagai gantinya, Aki J disuguhi film-film tentang konser dari grup musik favoritnya Nirvana dan The Muse. Lantas, apa kata pemerhati anak serta psikolog terhadap dampak psikis yang diterima Aki J? Saya belum memberikan pengertian bahwa informasi ada korban meninggal 7 dan Dul sampai saat ini belum tahu ya, karena menurut saya itu sebuah kerjaan PR buat saya sendiri. Fisioterapi ada, kalau terapi mental pasti saya lakukan sendiri sebagai ayahnya. Saya akan berbicara man to man, laki-laki kepada laki-laki, bagaimana sikap Dul menghadapi masalah ini, dan saya memberikan pengertian tentang peristiwa ini, bahwa ini musibah, bahwa Dul tidak boleh merasa bersalah, meskipun dia juga harus mempertanggungjawabkan akibat-akibatnya. Ya, dampaknya itu bisa macam-macam untuk tiap orang. Jadi tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Ada yang kemudian trauma, makanya kita menanganinya harusnya membantu dia untuk melihat ini memang suatu kesalahan dan dianalisa kenapa kesalahan ini terjadi gitu. Kondisi fisik Aki J berangsur-angsur telah menunjukkan kemajuan. Tak ada lagi guratan kegetiran dari orang tuanya yang mencemaskan keadaan Aki J. Dari penuturan kakak Aki J dan sejumlah selebritis yang kemarin menjenguknya, dijelaskan jika Aki J telah bisa mengangkat tangan dan salah satu kakinya. Bibir Aki J juga sudah terlihat memerah. Bahkan kemarin, rambut ikalnya telah dicuci. Dari penuturan Mita The Virgin, Aki J sudah mulai bisa mengingat kronologis kecelakaan yang melibatkan dirinya. Bahkan Aki J seakan mengakui bila sesaat ia sempat blank pada waktu kejadian tersebut. Lantas bila keadaan Aki J sudah mulai membaik, mungkinkah Aki J akan mengetahui ke-7 korban yang telah meninggal akibat kecelakaan tersebut? Dan sampai kapankah Ahmad Dhani akan menutupi kejadian yang sesungguhnya? Tidur, sekarang udah membaik, cuman rasa nyerinya masih ada dikit. Udah bisa bergerak dengan bebas lah, dia udah bisa angkat tangan, udah bisa angkat kaki, maksudnya udah baikan lah, udah pas kita datang aja udah mulai cuci rambut, pokoknya ya udah lebih membaik lah gitu. Kan kemarin sempat lihat fotonya ngedrop banget, tapi alhamdulillah udah lumayan, dia udah bisa ketawa, udah bisa ngobrol ya, udah bisa nyeritain kejadiannya gimana kemarin nih, kan kita nanya-nanya gitu. Cerita aja, ini kan kita nanya, gimana Dul kemarin, inget nggak? Dia bilang, aku banyak lupa katanya, udah lupa. Yang dia inget cuman, ya dia pengen nyalip tapi udah nggak ini lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, dari situ dia blank katanya. Dari masuk tol tuh dia udah blank gitu. Udah senyum, ngeliatnya udah ketawa. Dik harus menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang membuat si anak ini merasa nyaman untuk dilaksanakan pemeriksaan. Dan suasana yang nyaman untuk dilaksanakan pemeriksaan itu bisa saja di mana saja, bisa di rumah sakit, bisa di rumah, bisa di kantor polisi. Bahkan mungkin orang tua dari tersangka juga bisa mendampingi. Karena itu memang amanat undang-undang, bukan karena si tersangka anaknya public figure dan sebagainya. Selanjutnya, benarkah akibat ulah Vicky membuat keluarganya menerima sanksi sosial? Hanya di Was-Was.